Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran via Zoom ini. Ini pertemuan ketiga ya. Mudah-mudahan masih semangat dan mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita mulai, baru diingatkan kembali terkait absen, silahkan diisi. Sudah di-share di grup. Kemudian alhamdulillah juga antum sudah TO ya. Nah, karena ada video pembahasannya, silahkan nanti dipahami, didengarkan penjelasannya, kemudian pahami. Kalau ada yang bingung, masih nggak ngerti dengan penjelasan yang diberikan, nah silahkan nanti bisa ditanyakan ke Pak Rudi. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang ada di buku, ya. Almer, coba Mer, nyalain audionya Mer. Nah, Udah lihat pembahasan TO belum? gue buka. Ya udah, itu pokoknya nanti dibuka dulu ya video, karena itu ada video pembahasannya, jadi tinggal didengerin aja. Nah, seandainya ada yang tidak dipahami, baru tinggal bilang ke Pak Rudi, Oke. kita bahas ya. Nah, kita lanjutkan lagi materi. Kemarin tuh kita udah sampai paket 2 ya, sampai nomor 7, bener gak? Coba dicek Ya, lagi, benar. bener ya? Maka di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke soal nomor 8. Silahkan dibuka bukunya, ada di halaman berapa coba Mer? Ananda Willy dinyalain videonya. Ananda Willy, ini akun Sumardi siapa nih? Ini yang perbandingan dan pertidaksamaan. Ya, yang paket 2. Halaman berapa coba? 85. Halaman 85 ya. Nomor 8. Nomor 8. Iya, nomor 8. Kan kemarin 1 sampai 7 udah ya, Hamid ya? Udah. Ya. Oh iya, Oke, iya, iya. sok dilihat yang nomor 8-nya. Makanya disalin. Jangan di screenshot doang, disalin. Ya. Makanya kalau misalkan males, daripada harus ngerjain 2 kali, misalkan nih sekarang ngedengerin screenshot, ujung-ujungnya Hmm. males buat nyalin, lebih baik dicatat dari sekarang. Ya, kalau seandainya males, tapi kalau misalkan memang semangat buat nyatat lagi, bagus sebetulnya. Sekarang ngedengerin, nanti sambil nyoba gitu ya. Biar ini, biar bisa latihan lagi. Iya kan, kemarin sarannya gimana? Ditulis dulu yang rapih jawabannya pada saat latihan, jadi udah nggak perlu lihat screenshotan lagi. Masih mending kalau ada di galeri. Nah, kalau udah ada di tempat sampah gimana? Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya ke soal nomor 8. Ini soal nomor 8-nya. Terdapat Terdapat 2 alat untuk cetak keramik, yaitu alat X dan Y. Kemampuan produksi alat X adalah 4 kali alat Y. Oke, bentar. Ini setelah baru dilihat di rekamannya, ternyata gambarnya ada di pojok ini ya. Ada di pojok kanan nutupin soal ya. Iya, Di kalian nutupin soal nggak? iya nutupin tapi udah napindahin. Bisa dipindahin ya? Bisa. Oh, bentar, tapi di hasil rekamannya jadi ini. Jadi nutupin soal. Bentar ya. Tadi itu gimana tadi? Trik menghilang.
Gimana biar nggak nutupin soal ini? Soalnya Pak Nah, Rudi juga pindahin ini. ini aja Tat, mirror. Mirror. Iya, jadi apa kamera Parudi ini nggak tahu sih, Enggak, mirror tuh gimana? Lupa nih Pak Rudi. kayak cermin misalnya ngadep ke Enggak, kanan ntar jadi pilihannya ada di mana? di di recording nggak ada. Di recording. Si Arkan tuh halaman berapa katanya? Coba kasih tahu. Bentar. Tadi itu ada view. Oh, ini nih view stiker. Nah, kalau gini tampilannya gimana nih? Sama nggak, Mer? Sama. Sama aja. Oke, bentar kali lagi kalau belum ketemu juga kita bahas aja dulu dah. Mana tadi view, follow post video order. Ya udahlah, kita lanjutin aja. Oke. Silakan diperhatikan di sini disebutkan iya, di sini disebutkan terdapat dua alat untuk cetak keramik yaitu alat X dan Y. Ya, alat X dan alat Y. Kemampuan produksi alat X adalah 4 kali alat Y. Nah, ini berarti informasi yang kita butuhkan nanti nih. X adalah 4 kali alat Y. Jika jumlah produksi alat Y adalah 72 buah selama 6 jam, maka dalam 1 jam alat X dapat memproduksi sebanyak. Kalau kita mau tahu alat X bisa memproduksi seberapa banyak dalam 1 jam, berarti kita harus tahu dulu alat Y-nya. Alat Y ini dalam sejam bisa mencetak berapa keramik gitu ya. Kira-kira kalau begini nih kalimatnya, jika jumlah produksi alat Y adalah 72 buah selama 6 jam, berarti 1 jam. Kalau mau mencari 1 jam, gimana caranya? Kok ini nggak bisa terus selama 1 jam Kan itu 72 6 bagi jam. 72 bagi 6. Nah, maka tinggal 72 dibagi 6. Maka kita akan dapat tuh 1 jamnya berapa gitu ya. Coba dihitung. 72 dibagi 6 berapa? 12. Maka alat Y ini bisa menghasilkan 12 buah keramik selama 1 jam. Nah, sedangkan yang ditanya itu alat X kan? Dan di soal ada keterangan, kemampuan produksi alat X adalah 4 kali alat Y. Berarti alat X 1 jamnya gimana? Alat X 1 jamnya kan Y tadi berapa 4 Sat? kali alat Y di sini tuh. Kemampuan Oh, produksi alat berarti X 4 12 kali kali alat 4. Y. Maka 12 kali 4 gitu ya. 48. 48. Udah gitu aja. Jawabannya yang E. Wih, selesai. Udah selesai, makanya dicoba lagi ada waktu luang, coba tuh jangan nunggu pembahasan dari Pak Rudi aja. Tapi dicoba juga. Nanti kalau udah dijawab, tinggal dibandingkan jawabannya. Gitu. Sok, di screenshot dulu. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya.
Coba Abdurrahman Abdul Hamid. Hamid. Mid. Oh, si Hamid sinyalnya jelek apa? Mid. Ananda Willy. Lihat. Coba lihat yang ini. Mirana menjual online perhiasan buatan rumah. Jika di bulan Mei dia menjual kalung sebanyak 1/5 dari jualannya di bulan April. Lihat di sini, Willy. Bulan April ini belum ada keterangannya. Berapa di bulan April? Hei, backgroundnya masa gitu? Backgroundnya yang ini dong. Lupa ganti, bentar. Gantilah. Nah, sini bulan April. Ya, di bulan April. Tapi kita belum tahu bulan April ini berapa. Maka kita misalkan saja. Kalau di matematika yang belum tahu kan kita misalkan. Ya. Misal nih Pak Rudi, misalkan di sini bulan Aprilnya sebagai X. Maka bulan Mei itu berapa penjualannya? 1/5 X. Nah, 1/5 X. Karena 1/5 dari bulan April. Bulan Aprilnya X kan? Nah, maka bulan Mei 1/5 X. Sekarang, dan di bulan Juni menjual sebanyak 5/6 dari jualannya di bulan Mei. Maka bulan Juni gimana? X sama dengan X sama dengan bulan Juni. Juni sama dengan Juni sama dengan 5/6 Mei. 5/6. Kali 1/5 X. Nah, 5/6 kali 1/5 X. Nah, ini nggak perlu kita kalikan. 5 kali 1, 6 kali 5 nggak usah ya. Coret aja langsung nih. Jadi 1/6 X. Maka di bulan Juni 1/6 X. Mana ini? Siapa tadi? Ananda Willy. Lihat ya. Di sini sudah nih. Tadi sudah dijawab sama Almer. Bulan Mei 1/5 X. Bulan Juni 1/6 X. Berapa kali lipatkah jualannya di bulan April dari rata-rata jualan di bulan Mei dan Juni? Rata-rata ingat gak rumusnya, Willy? Willy? Kan di kelas di pelajaran statistika sudah diajarkan tuh. Rumus rata-rata. Ingat gak? Will? Ya, kita Ingat gak rumus rata-rata? lupa. Jumlah datum dibagi banyaknya datum. Jadi jumlahin dibagi. Ini kan Mei dan Juni. Jumlahin aja yang Mei ini. 1/5 X ditambah 1/6 X. Dibagi berapa berarti? Dibagi 2 ya? Dibagi 2. Karena ini hanya bulan Mei dan Juni. Kalau Mei, Juni, Juli berarti dibagi 3 gitu. Ya. Tapi karena ini rata-rata bulan Mei dan Juni ya berarti dibagi 2. Sehingga kita tulis begini. 1/5 X ditambah 1/6 X dibagi 2 gitu ya. Sekarang kita hitung nih. 1/5 X ditambah 1/6 X. 1 per Hitung pakai pecahan. Berapa? 30. 1/5 ditambah 1/6. 1/6. Berarti 30. 30. 30 ke sini dibagi 5 ya. 11. Iya, 6 ditambah 5. 5 berarti 11 per 30. 30. Bagi 2. Nah, dibagi 2 kan 11. Naik. Ya, kok naik? Ini jadi 1/2. Nah, jadi 1/2. Kan dibagi 2 gini kan? Ya. Maka 11 per 30 dikali, itu kan 2 tuh 2/1. Maka kita kali 1/2 gitu. Paham ya? 11 per 60. Sehingga jadi seperti ini ya.
11 per 60X. Paham nggak nih yang lain nih? Paham, paham. Oke, sekarang gini. Di sini ditanya berapa kali lipatnya. Contoh nih, misalkan perlu dikasih gambaran. Ini bulan April, pakai angka yang gampangnya. Bulan April misalkan, berapa kali lipatkah jualannya di bulan April? Nah, bulan April misalkan 10. Kemudian tadi rata-rata misalkan 2. Ya. Rata-ratanya 2. Berarti berapa kali lipat ini? Berapa kali lipat dari rata-rata? 5. 5, ya kan? Dari 2 dikali 5 harus jadi 10 kan gitu. Berapa kali lipat tuh kita cari nih. Si rata-rata ini dikali berapa biar jadi di bulan April gitu. Maka dia 5 kali lipat kan gitu. Nah, ini kan gambaran gampangnya. Kamu tanpa menggunakan konsep ini pun udah tahu. Secara spontan pun biasanya ditanya nih, udah tahu berapa kali lipat? 5 kali lipat gitu. Nah, tetapi kalau ditanya di soal ini kan dalam bentuk pecahan, ada variabelnya lagi. Nah, biasanya tidak semudah yang ini nih. Langsung jawab gitu. Pahami konsepnya, 2 dikali 5 sama dengan 10. Berarti ini pengalinya ini sebagai berapa kali lipatnya. Artinya, ini kan rata-ratanya. Berarti kan si rata-rata ini kita kali berapa harus jadi X gitu. Benar nggak? 11 per 60 kita kali berapa? Biar hasilnya. Biar hasilnya jadi bulan April. Kan ini tadi baru dibilang tuh. Ini 2, ini 10. Berapa kali lipat? Berarti kan 2 dikali berapa biar jadi 10 gitu. Ini berapa kali lipat? Ya berarti 11 per 60. X dikali berapa biar jadi bulan April X. kan X. Gitu. Iya. Berapa? 11 per 60. 11 per 60. Ya 11 kali 11, 121. Biar hasilnya X. Iya, biar hasilnya jadi X. Balik aja angkanya ini tinggal dibalik. Negatif ya? Tinggal dibalik. 60 per 11. 60 per 11. Kan ini coret tuh. Ini coret. Maka sisa X gitu kan? Paham nggak? Paham. Maka jawabannya yang mana? Yang D. Yang D. Paham nggak nih? Paham. Gitu ya. Maka penjualan bulan April sebesar 60 per 11 kali rata-rata penjualan bulan Mei. Gitu. Sok di screenshot dulu. Yang lain paham nggak yang lain? Mana nih? Willy paham nggak Willy? Paham. Hamid paham? Hamid? Insya Allah. Arkan? Paham, Dat. Oke, dinyalain videonya Arkan. Ya udah, Dat. Hah? Bentar. Sok nyalain terus pakai ini apa? Pakai background. Jangan lupa juga isi absen. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Pada sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri atas sepeda motor dan mobil. Berarti kalau gini, pada sebuah tempat parkir terdapat 84. 84 itu apa nih? 84 itu sebagai apa? Motor dan mobil. Ya, jumlah motor dan jumlah mobil ya. Kalau kita jumlahin dia jadi 84 gitu kan? Iya. Jika tarif parkir untuk sepeda motor 2.000, mobil 3.000, besar uang parkir yang diterima tukang parkir tersebut adalah, berarti kita harus tahu ada berapa dulu motornya gitu kan? Iya, ada berapa jumlah mobil. Iya. Nah, tinggal nanti jumlah motor kalikan dengan 2.000, jumlah mobil kalikan dengan 3.000, maka kita akan tahu berapa besar uang parkir yang diterima gitu ya. Nah, di sini ditanya, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.
selisih jumlah mobil. Hamid, coba tadi kayaknya jaringannya nggak bagus, Hamid. Coba, Hamid. Ya, Kalau selisih itu apa, Hamid? dikurang. Ya, yang besar dikurang yang kecil ya. Nah, di sini selisih jumlah mobil dan motor. Berarti kita misalkan dulu untuk mempermudah hitungan. Misalkan jumlah mobil sebagai X gitu ya. Kemudian jumlah motor Y. Berarti kalimat ini di matematika bisa kita tulis sebagai 8XY. 8X Y. 84. Kan jumlah mobilnya X, jumlah motornya Y. Berarti XY. X dikurang X Y. dikurang Oh Y. iya, X dikurang X dikurang Y sama dengan 14. 14. 14. Sedangkan di soal ada keterangan jumlahnya 84. Kalau jumlah berarti apa? X ditambah Ditambah. Y, Tambah 84 Y. gitu ya. Sama dengan 84. Sama dengan 84. Ya, paham nggak? Paham. Maka Paham. dengan pernyataan satu ini kita bisa tahu nggak berapa X-nya, berapa Y-nya? Bisa eliminasi. Bisa Eliminasi. eliminasi. Ya. Eliminasi itu harus ditambah apa harus dikurang? Bisa Kurang. dikurang, bisa ditambah. Oke, bisa ditambah, bisa dikurang, tergantung kondisi soalnya dan tergantung apa yang ingin kita hilangkan. Contoh di sini X dikurangi Y sama dengan 14, X tambah Y sama dengan 84. Kebetulan ini udah sama koefisien X-nya. Jadi kita Koefisien Y-nya juga sama, cuma beda tanda. Berarti kalau ditambah, maka kita menghilangkan Y. Gitu maksudnya. Kalau dikurang, kita menghilangkan X. Terserah mau ditambah atau dikurang. Di sini baru ditambah. Sokmit, 14 tambah 84 berapa? 98. Oke, X ditambah X. X tambah X, 2X. Nah, berarti X-nya berapa? 98 bagi 2. Berapa tuh? 48. 4. 58. 49. 49. Ini kan angka kecil. Maka X-nya 49. Tinggal substitusi. Mau ke yang atas boleh, ke yang ini nih. Mau ke yang bawah juga boleh. Untuk mencari nilai Y. Bawah aja, bawah. Sok, berarti Y-nya berapa? 84 dikurang 49. 35. 35. 5. Ya. Nah, ini boleh aja tadi dikurang, nggak masalah, dieliminasi lagi nggak ada masalah ya. Terserah deh pokoknya. Nah, kita udah tahu nih, berarti kan kalau mau tahu berapa besar uangnya, tinggal 49 dikali, tadi X itu apa? Mobil. 49 berarti kita kali dengan 3.000, sedangkan 35 kita kali dengan 2.000. Jumlahin gitu ya. Maka besar uangnya ini 217.000. Nah, maka pernyataan satu ini cukup ya untuk menjawab pertanyaan. Sekarang kita cek yang pernyataan 2-nya. Pernyataan 2 ini perbandingan banyaknya motor dan mobil berturut-turut adalah 5:7. Untuk perbandingan, perhatikan. Kalau kita mau nyari motor perbandingannya berapa ini? Motor itu 35. Enggak, ini kan ceritanya kita nggak tahu yang ini. Nih perbandingan di soalnya kan ini. Kan kita justru mau nyari berapa X-nya, berapa Y-nya gitu kan. Ceritanya ini kan pernyataan satu mau udah selesai. Pada saat kita jawab pernyataan 2, anggap kita belum ada ini. Ya. Maksudnya ini berarti perbandingannya itu kan 5:7. Berarti 5 ini perbandingan motor. Yang ini nih. Dan 5 ini perbandingan motor, yang mobil perbandingan yang 7 perbandingan mobil gitu maksudnya. Ya. Kalau mau hitung perbandingan, kita harus tahu dulu kita mau hitung yang mana nih? Mau hitung motor misalkan, maka harus tahu perbandingan motor yang mana. Kan yang 5. Yang 5 nih. Bagi 7 maka 5 dibagi 7. 5 ditambah 7 dikali 84. Kenapa kita pakai 5 tambah 7?
Karena 84 ini adalah jumlah. Kan tadi jumlah motor dan mobil. Maka perbandingannya juga dijumlahkan gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Sok, hitung. 5/12 kali Ya. 84. 12, 84. 4. 4. 6. 8. 8. 7. 7. Berarti kan 5 kali 7 ya. 5 kali 7, 5 kali 35. 7 berarti 35. Itu jumlah motor 35 kan sama. Gitu. Ya. Oh, Nah, kalau mobil ya berarti ganti aja perbandingannya. 7/5 tambah 7 dikali 84. Maka 7 dikali 7 kan? 49. Nah, yang harus dipahami konsep perbandingannya. Nih, tadi baru dibilang, ini kan jumlah. Maka perbandingannya menggunakan jumlah. Boleh nggak pakai selisih? Ini kan ada kebetulan selisih nih. Selisihnya 14. Boleh, berarti kalau mau pakai selisih, ngitungnya. Atau nih ya. 5 berarti perbandingannya di apa kalau selisih? Dibagi. Dikurang. Dikurang. 7 dikurang 5 kan selisih itu Oh dikurang. iya. Maka perbandingannya dikurang. Sedangkan ini kan ditambah, maka kita gunakan perbandingannya yang ditambah gitu. Dikali 14. Sok. Kali 14. Gitu. Ini kan 7 dikurang 5 kan 2. 14 bagi 2, 7. 5 kali 7, 35. Gitu. Ah, enggak? 35. Oh, Iya ya. benar. Ya. Gitu. Atau misalkan nih yang diketahui kita kebetulan ini udah tahu mobil ya. Misalkan kita mau tahu ini 5 perbandingan mobil itu berapa? 7. 7. Kita kalikan dengan jumlah mobil. Karena di sini jumlah 9. mobil, maka perbandingannya perbandingan mobil gitu. Karena di sini jumlah motor dan mobil, maka perbandingannya jumlahin perbandingan motor dan mobilnya. Karena di sininya selisih, maka kurangkan perbandingannya juga gitu. Sok ini 49 bagi 7 berapa? 7. 7. 5 kali 7? 35. 35. Kan itu konsep perbandingan. Hmm. Penyebutnya itu pengalinya apa dulu gitu. Pengalinya apa nih? Kalau pengalinya mobil ya berarti ini perbandingan mobil di sini. Kalau pengalinya jumlah dari motor dan mobil, maka pembaginya Dijumlah. Tambah. jumlahin perbandingannya gitu. Paham nggak? Paham. Gitu. Ya. Maka jawabannya yang mana? Yang C. Yang D ya. Yang D. D. Pernyataan D. 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Nah, sekarang cermati. Balik lagi soalnya, coba lihat. Andai antum sudah memahami konsepnya. Dari sini X dikurangi Y sama dengan 14, X tambah Y sama dengan 84. Wah, ini udah jelas nih. Pasti kita bisa tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Sudah cukup sampai sini. Perbandingan, oh kita tahu perbandingannya, kita ada penjumlahannya, oh ini kita tahu nih jumlahnya. Kira-kira nih, di soal ini, haruskah kita menghitung sedetail ini? Enggak. Informasi X-nya 49, Y-nya 35 dibutuhkan nggak? Enggak. Enggak. Ya. Jumlah ininya enggak. Jadi sebetulnya kalau antum sudah paham konsepnya, oh ini berarti bisa nih. Langsung bisa jawab D. Nggak perlu ngitung. Karena tidak ditanyakan. Lah terus kenapa baru dibahas? Atau kan ini mah kita lagi belajar. Bisa jadi di soal yang lain yang ditanya berapa mobilnya gitu kan. Berapa jumlah mobil, berapa jumlah motor, berapa uang yang diterima. Seandainya itu semua ditanya, maka seperti ini caranya. Tapi di soal ini sebetulnya tidak perlu menghitung sepanjang ini. Kita sudah tahu, oh ini bisa dieliminasi substitusi, selesai. Berarti pernyataan 1 cukup. Oh ini perbandingan, pakai konsep perbandingan bisa dihitung, selesai. Langsung jawab D. Gitu. Paham nggak maksud Pak Rudi? Paham. Ya, jadi nggak perlu kita hitung satu persatu gitu. Dengan catatan antumnya sudah paham konsepnya gitu, ya. Oke, jelas ya? Silakan di screenshot dulu.
Ini sudah sampai nomor berapa nih? 10. 10. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Arkan. Lihat. Sok, Arkan. Coba lihat soal nomor 10, Arkan. 10 ke 11, Tat. Nomor 11. 11, ya. Diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan bulat positif. Jika X kurang dari Y dan X lebih besar dari 3Z, maka perhatikan di sini, Arkan. Baru ditulis X kurang dari Y. Kalau paru dipindah posisinya, Arkan, Y-nya yang di depan, X-nya yang di belakang, maka tanda pertidaksamaannya tetap sama apa berubah? Berubah. Berubah jadi apa? Lebih besar. Nah, ya gambarannya nih. Ada 2, ada 10. Kan ini kurang dari ya. Kalau Nah. kita pindah, 10-nya di sini, 2-nya di sini, maka tanda pertidaksamaan akan berubah. Ingat, Pak Rudi di pertemuan sebelum-sebelumnya sudah pernah bahas nih. Tanda pertidaksamaan itu bisa berubah dalam kondisi apa saja? 1. Udah dibahas tuh waktu itu. Pada saat posisinya berubah. Yang kedua apa, Arkan? Ingat gak? Enggak. Enggak. Yang lain ada yang ingat gak? Pada saat apa nih? Yang hitungannya Negatif. bukan sama dengan. Pada saat dikali dengan negatif. Dikali Yang negatif. ketiga, pada saat dibagi dengan negatif. Jadi kalau dikali dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Ini contoh nih, baru diingetin lagi. Ini kita kali dengan negatif 5 misalkan. 2 kali negatif 5 berapa? Negatif 10. Negatif Nah, 2. 2 kali negatif 5 negatif 10. 10 kali negatif Negatif 5 10. negatif 50. Negatif 50. Nah, ini tandanya apa? Negatif Berubah. 10 dengan negatif 50 tandanya apa? Lebih besar Negatif. gitu. Negatif 10 itu lebih besar dari negatif 50 kan gitu. Ya, maka ingat konsepnya. Berubah, 1 pada saat posisinya berubah, 2 pada saat dikali dengan negatif, 3 pada saat dibagi dengan negatif. Oke. Nah, ini apa nih? Almer lain. Keresek-keresek. Oh, Alif. Coba nyalain videonya, Alif. Sidki. Ini baru pada datang. Nanti lihat rekamannya ya. Alif, Almer nyalain itunya. Videonya. Oke, Arkan. Balik lagi kan. Jadi kalau paru ditulis Y-nya di depan gimana, Arkan? Y Y lebih besar dari X. lebih besar dari X. Gitu ya. Nah. Sekarang kita lihat yang ini. X lebih besar dari 3Z. Nah, dari dua pernyataan ini, Y lebih besar dari X. X lebih besar dari 3Z. Berarti hubungan antara Y dengan 3Z gimana? Arkan, Y dengan 3Z apakah lebih besar atau lebih kecil? Y dengan 3Z. Lebih Besar. lebih besar. Ayo, lebih besar kan di sini Y-nya aja udah lebih besar dari X. X lebih besar dari 3Z. Berarti kan Y ini lebih besar dari 3Z gitu. Paham nggak? Ya, ini pada kemana lagi nih? Pada keluar lagi nih. Si Alif Saifulur Rahman. Bentar, kita chat dulu bentar. Mana sini ya? Hah? Lu mama lihat. Si Alif buku keluar. Saifulur Rahman ada. Terus tadi siapa tuh yang keluarin? Alif sama apa ya tadi teh? Bentar.
Nah, kita lanjut dulu aja. Coba lanjutin lagi. Arkan. Lat. Kalau 3Z-nya kita pindahin lagi di depan, berarti kita nulisnya gimana? 3Z lebih kecil dari Y. Ya, 3Z lebih kecil dari Y. Kalau 3 kita pindahin berarti jadi apa? Z, 3-nya kita pindahin. YZ. 3Z ini kan 3 kali Z. Kalau kali dipindahin berarti dibagi. Maka per Z Oh iya. kurang dari Y per 3 atau 1/3Y. Gitu ya. Y per 3 itu kan 1/3Y. Ya, kenapa baru ditulis 1/3Y? Ya biar ada di jawabannya yang ditulis 1/3Y. Gitu. Paham nggak? Oh. Paham. Gitu ya. Nah, kenapa ini nggak berubah? Karena 3 kan positif. Seandainya ini negatif 3Z, seandainya soalnya gini nih, negatif 3Z kurang dari Y, maka Z berubah tuh jadi lebih besar dari Y per negatif 3. negatif 3. Kenapa berubah? Karena dibagi dengan dibagi dengan negatif. Negatif. Tuh, ya. Dibagi dengan negatif dikali dengan negatif maka tanda pertidaksamaan berubah. pokoknya apapun dengan negatif kecuali jumlah. Ya, kalau jumlah nggak masalah. Kalau dikali sama dibagi dengan negatif, tapi ya kalau dibaginya dengan positif ya nggak berubah. Ini contohnya kayak ini. Ini kan 3 dibagi dengan 3 kan, berarti dia nggak berubah tetap gitu. Paham ya? Alip, coba dinyalain videonya Alip. Alip. Si Alip ini audionya nggak nyala juga Alip. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya. Soal berikutnya soal nomor 12 ya. Jika X dan Y, coba saya Saiful Rahman. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu mulai dari berapa? 1 sampai seterusnya. Oke, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Apakah X per Y lebih besar dari 1? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Nomor 1, X tambah Y sama dengan X tambah 3 sama dengan Y. Perhatikan, di sini ada X per Y itu yang harus ditanyain. Kemudian ada X tambah Y. Ubah aja Y-nya. Y-nya jadi X tambah 3. Y yang ini ubah aja jadi X tambah 3 ya. Maka jadi apa? Persamaannya jadi X per X ditambah 3 gitu kan? Iya. Nah, Saiful Rahman mau angka berapa? Bilangan bulat positif. 1. 1. Berarti 1 per 1 ditambah 4. 1/4. 1/4 tuh? Kurang dari 1. Nah, kurang dari 1. Berarti nomor 1 cukup nggak untuk jawab pertanyaan? Enggak. Cukup atuh. Cukup ya? Cukup. Cuma jawabannya salah gitu. Oh. Kan kita tidak diminta jawaban benar salah, tapi ditanya cukup nggak untuk jawab pertanyaan gitu. Ya cukup. Apakah X per Y lebih besar dari 1? Jawabannya tidak kan gitu. Paham ya? Ya. Pernyataan 1 berarti cukup. Gitu. Karena akan menghasilkan bilangan yang bernilai kurang dari 1. Sekarang yang pernyataan 2. Pernyataan 2, ini kan bisa kita ubah nih bentuknya nih. Y tambah 2 kita kalikan ke 1. Bisa kan? Iya. Jadi X dikurang 3 lebih besar dari Y ditambah 2. Maka X-nya lebih besar dari Y tambah 5. Anggap deh, ini kan bilangan bulat positif kan? Tambahin 1 aja, biar lebih besar dari 5 kan?
Hmm. Anggap deh misalkan X-nya Y tambah 6. Kan Hmm. lebih dari Y tambah 5 tuh. Hmm. Nah, maka ubah lagi ke persamaan tadi. Tadi kan X X per per Y. Y. Heeh. Nah, sekarang kita ubah X-nya. X yang ini kita ubah. Ya, Y tambah 6 Y tambah 6. ya, maka per Y. Y tambah 6 per Y. Sehingga terserah tuh Y-nya mau berapa. Ambil bilangan positif. 1 aja. 1 tambah 6 dibagi 1. 7. 7 lebih Nah, besar dari 7. 1. Maka pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan nggak? Cukup. Cukup. Gitu ya. Hmm. Nah, Berarti D. terserah. Terserah ini ya. Ini mau dibuat Y-nya ataupun misalkan nih bentuk yang ini mau antum ubah jadi X sama dengan Y dikurang 3. Nggak masalah juga. Ya. Sehingga yang diubah yang mana? Yang atasnya. Ya kan? Yang saya. Yang diubah berarti yang atasnya. Jadi Y dikurang 3 per Y. Gitu. Sama aja ini. Pada saat tadi Saifulur Rahman ngambil kan angkanya 1. 1 dikurang 3 kan negatif 2. Negatif 2 dibagi 1 negatif 2. Sama kan? Kurang dari 1. Paham nggak? Artinya maksud Pak Rudi terserah mau dibuat Y-nya yang diubah, mau X-nya yang diubah termasuk yang bawah. Nggak ada masalah. Mau dibuat jadi X, mau dibuat jadi Y nggak ada masalah. Yang penting konsepnya paham. Sehingga pakai cara yang manapun tetap sesuai jalur. Jadi soal yang ini jawabannya yang D. B. D. 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 Ya. Berarti jawabannya yang D. Silahkan di screenshot. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan X ditambah 1 per X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan X per X ditambah 3. Coba Sidki, coba Sidki. Sidki. Iya. Oke, coba jawab soal yang ini. Lihat, Sidki. Ada X ditambah 1 per X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan X per X ditambah 3. Kita pindahkan ke kiri, Sidki. Jadi gimana kalau kita pindahkan ke kiri? Jadi X per pindahkan ke kiri. Ya, yang ini nih. Yang ini kita pindahkan ke kiri. Jadi X tambah 1 per X tambah 2. Dikurang. Ya. Kurang ya? Ya. Dikurang X per X tambah 3. Terus? Lebih kecil atau sama dengan 0. Ya, maka berubah jadi seperti yang disebutkan tadi sama Sidki. Ya. Nah, sekarang kalau mau jawab ini, berarti samakan dulu penyebutnya. Oke, cara menyamakan penyebut gini nih. Tadi ada soal 2 per 5 misalkan ditambah 7 per 6. Nah, kalau kita mau jawab soal kayak gini nih kan samakan dulu penyebutnya ya. 5 dan 6 tuh ya berapa tadi? 30. Tapi kan sebetulnya boleh baru ditulis 5 dikali 6. Ya enggak? Artinya apa? Ini kan 5 dibagi 5 akan menjadi 6. 6 kalikan dengan 2, 12. Gitu kan? Ya. Ini juga 6 bagi 6, berarti coret 6-nya, maka 5 kali 7, 35. Gitu. Konsepnya dari sini. Nah, sehingga kalau aljabar, kemungkinannya udah pasti dikalikan. Nggak selalu dikali sih, tergantung bentuk soalnya lagi-lagi. Nah, untuk soal yang ini, X tambah 2, X tambah 3 ya kita kalikan dulu. Jadi, seperti ini. Tinggal dibagi. Coba Sidki, X tambah 2 dikali X tambah 3 dibagi X tambah 2. X tambah apa?
Ini yang ini kan sama kayak gini nih, 5 kali 6 dibagi 5 gitu kan. X tambah 2 dikali X tambah 3 dibagi X tambah 2. X Berapa? tambah 3. X tambah 3. Nih, antum kalau belum terbiasa, apa yang tadi baru disebutkan tulis aja. Kan X tambah 2 dikali X tambah 3 dibagi X tambah 2. Nah, biasanya oh gitu kalau udah ditulis. Tulis aja, makanya kalau belum terbiasa ini kan tinggal kita coret. Gitu kan? Maka X tambah 3. Lalu diapakan X tambah 3-nya, Sipki? Nih 5 dikali 6 dibagi 5 berarti kan 6. 6 Ya, 2 diapain? dikali. 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 Kan dibaginya tadi pertama. 5 dikali 6 dibagi dulu nih. Baru dikali gitu kan. Ini juga sama. Tadi kan udah kita bagi. Berarti selanjutnya diapain? Kali Kali ke ke X. kan yang ini. Kita bagi dengan yang ini. Udah tadi coret. Sisanya X tambah 3. Sekarang X tambah 3 kita kalikan dengan X tambah 1. iya, kalikan ke X tambah 1 gitu. Paham nggak? Oh, ya, ya, ya. Tinggal ikuti apa namanya? Pecahan kayak biasa, hitungan pecahan biasa. Sehingga kita tulis X tambah 3 dikali X tambah 1. Nah, sekarang X tambah 2 kali X tambah 3 bagi dengan X tambah 2. Bagi dengan X tambah 3. X tambah 2 X tambah 2. Selanjutnya diapakan? dikali X. Kalikan dengan X ya. Berarti dikurang dalam kurung X tambah 2 dikali X. Hati-hati nih. Kurang dalam kurung. Ya. Tinggal hitung coba. Sidki ini jadi berapa nih? X kuadrat Terus? ditambah X. Ditambah 4X. Ya, ditambah 4X. Ditambah 3. Tambah 3. Terus? Terus itu X kuadrat ditambah 2X. Ya, kalau X kuadrat tambah 2X berarti masih harus dikurung ya. Dikurang Ya. dalam kurung X kuadrat ditambah 2X. Ya. Gitu. Kalau nggak dikurung, salah. Kecuali nulisnya negatif X kuadrat dikurang 2X. Nggak masalah. Nah, sekarang X kuadrat dikurang X kuadrat. X kuadrat dikurang X kuadrat 0. 0. 4X dikurang 2X. 2X. Berarti 2X tambah 3 gitu ya. Ya. 2X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 0. Paham sampai sini? Paham nggak? Wow. Lalu tentukan pembuat 0. 2X tambah 3 pembuat 0-nya berapa? Pembuat 0. Ya, pembuat 0 tuh kayak gini nih. Ini X ditambah 2. Ya berarti pembuat 0-nya apa? X2. Negatif 2 kan gitu. Ya. Maksudnya apa ini kalau X-nya diganti jadi negatif 2? Negatif 2 tambah 2 kan 0. Ya itu akar tuh pembuat 0. Bisa disebut akarnya, ya ini bisa disebut akar. Bisa disebut pembuat 0. Nah sekarang kalau 2X tambah 3, maka pembuat 0-nya berapa? Berapa? 2X Negatif. tambah 3 sama dengan 0. Negatif 1/2. Berarti 2X sama dengan 3. negatif 3. X sama dengan Negatif 3/2. negatif 3/2. Berarti ini pembuat 0-nya negatif 3/2. Oh. Ya coba aja nih 2 dikali negatif 3/2 berapa? Negatif 3. Negatif 3 tambah 3. 0. Ya itu dimaksud dengan pembuat 0. Jadi bisa disebut pembuat 0, bisa disebut akar. Ya. Nah, maka pembuat 0-nya yang pertama X sama dengan negatif 3/2 ini yang ada di atas. Kemudian yang di bawah X tambah 2 berarti pembuat 0-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2. X tambah 3 pembuat 0-nya? Negatif 3. Negatif 3. Paham? Iya, iya. Berikutnya buat garis bilangan.
Mulai dari yang paling kiri. Yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Sidki yang paling kecil yang mana? Negatif 3/2. Hei, negatif 3/2 itu kan 1,5. Oh iya, ini negatif ya, lupa. Iya, Negatif 3. negatif 3 dulu. Nah, kita buat negatif 3 di yang paling kiri. Pakai bulatan kosong. Ingat nggak makna bulatan kosong? Tidak, apa tuh? Nggak ada sama Nggak dengannya. ada. Ya, Ya. Kenapa dia nggak ada sama dengannya? Padahal di sini ada sama dengannya nih, Sidki. kan tidak sama dengan 0. Ini kan kurang dari atau sama dengan 0. Kenapa di sini nggak boleh? Kenapa nggak bulatan penuh? Karena yang negatif 3 ini kan penyebut. Penyebut boleh 0 nggak? Enggak, 5 Boleh. dibagi 0 berapa? tak hingga. Jreng, masih tak hingga. 1. 5 dibagi 0. Coba. Tidak terdefinisi. terdefinisi. Tidak terdefinisi. Makanya ini nggak boleh. Di sini 0. Makanya ini nggak boleh bulatan penuh. Penyebut tuh nggak boleh bulatan penuh. Gitu. Oh, Karena kalau dia 0 ya jadi tidak terdefinisi. Oke, berikutnya negatif 2. Berikutnya negatif 2 sama ya karena dia penyebut. Berikutnya negatif 3/2. Kenapa negatif 3/2 pakai bulatan penuh? Boleh, kalau 0 boleh. Yang atasnya 0 nggak masalah. 0 dibagi 5 berapa? 0. Ya ini 0. masuk kan? 0 kurang dari atau sama dengan 0 berarti masuk. Boleh kalau atasnya 0. Tapi kalau bawahnya 0 nggak boleh gitu. Paham? Nah, sekarang setelah buat garis bilangan, uji. Ini kayak yang panjang. Sebenarnya kalau antum pahami langkah-langkahnya ini nggak selama ini. Tinggal kerjain, seret gitu kan. Bikin pembuat 0, bikin garis bilangan. Ya. Nah, kemudian kita lihat kalau mau nguji, yang paling gampang Pak Rudi sering bilang, cari aja angka 0. Angka 0 posisinya di mana? Apakah di posisi 1, apakah di posisi 2, apakah di 3, apakah di posisi 4? 4. Di posisi 4 ya. Angka 0 ada di situ. Uji dengan angka 0. Nah, pada saat uji dengan 0, substitusi ke sini nih, 0. Berarti kan sisanya 3 ya. Ya. Positif. Ini 2 positif, 3 positif. Positif sekali positif kan positif. Ya, Atasnya positif, bawah positif. Positif bagi positif, positif. maka di area sini positif. Kalau kita sudah uji 1, silang. Di sini negatif, sini positif, sini negatif. Kalau mau nguji juga, uji aja, terserah. Gitu ya. Hasilnya pasti itu. Nah, balik lagi ke soal. Karena di soal itu kurang dari, maka yang kita ambil yang negatif ya. Karena kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti yang kita ambil yang negatif. Maka dari negatif 3 ke kiri. Sehingga kalau kita tulis dalam pertidaksamaan, ini bisa kita tulis X kurang dari negatif 3. Gitu ya. Kemudian mana lagi penyelesaiannya yang ini nih. Nah, yang negatif yang ini. Dia ada 2. Maka kalau ada 2 gini, ini kan kepisah. Tulis dulu atau. Kemudian ini negatif 2 kurang dari X. Kurang dari atau sama dengan negatif 3/2. Hati-hati nih, karena ini bulatan penuh, maka di sini ada sama dengannya. Ini bulatan kosong, di sini tidak ada sama dengannya. Maka pernyataan 1 benar apa enggak, Sidki? Pernyataan 1 benar. Pernyataan 2? Pernyataan 2 salah. Salah. Pernyataan 3? Pernyataan 3 benar. Pernyataan 4? Salah. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang 1 dan 3 saja yang benar. Gitu. Silahkan di screenshot.
Oke, ada yang ditanyakan tidak? Ini si Alif udah keluar lagi aja nih. Abdurrahman, Abdul Hamid, paham nggak? Paham, Tat? Almer, Paham, Bang. Willy, Oke. Arkan, Paham. Saifulur Rahman. Paham. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya mah gampang nih. Coba. No gampang-gampang masih Almer we. Perbandingan berat badan 4 orang siswa adalah sebagai berikut. P adalah 3 kg lebih berat dari S. Q adalah 6 kg lebih ringan dari R. S adalah 2 kg lebih berat dibandingkan dengan Q. Jika diketahui berat badan S, nah ini berarti jadi patokan nih. Berat badan S 20 kg. Ya, kita cek dulu. Berarti S 20 kg, maka P berapa, Almer? P adalah 3 kg lebih berat dari S. Berarti berapa P-nya? P 3 kali lebih berat daripada S. 3 kg lebih berat, bukan 3 kali. 3 kg lebih berat. 5. Hah, 5 dari mana? S-nya kan 20. Ini S-nya 20 kg. P adalah 3 kg lebih berat dari S. 23. 23 gitu. Paham nggak? Apa? Ya. Paham? Paham. Kalau 3 kali ya berarti 3 kali 20. Ya kan? Makanya bacanya yang benar. 3 kg bukan 3 kali. 3 kg lebih berat dari S. Sekarang Q-nya. Q adalah 6 kg lebih ringan dari R. Kita belum tahu R-nya ya. Maka ke sini dulu. S adalah 2 kg lebih berat dibandingkan dengan Q. Maka Q-nya berapa? Almer. Di sini kan disebutkan S adalah 2 kg lebih berat dibandingkan dengan Q. Berarti Q-nya berapa? 18. 18. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Q adalah 6 kg lebih ringan dari R. Berarti R-nya berapa? 24. 24. Tinggal dicek itu mana yang benar pernyataan opsinya. C. Yang C. R lebih besar dari P gitu ya. Paham nggak? Paham. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir di paket 2 ini. Oke, untuk dapat diterima di suatu pendidikan harus lulus tes matematika dengan nilai tidak kurang dari 7. Kalau kita misalkan X nilai matematika, Y nilai bahasa Inggris, kita bisa tulis nih syarat agar diterima yang dimaksud di soal berarti X tidak kurang dari 7. Boleh 7 nggak kalau tidak kurang dari 7? Boleh. Boleh ya. Maka kita tulis X harus lebih besar atau sama dengan 7. Benar nggak? Betul. Dan tes bahasa Inggris tidak kurang dari 5. Berarti Y lebih besar atau sama dengan 5. Sedangkan jumlah nilai matematika dan bahasa Inggris tidak boleh kurang dari 13. Berarti X ditambah Y harus lebih besar atau sama dengan 13 gitu ya.
Nah, Nah, lihat di soal yang ada pernyataannya di soal. Seorang calon dengan jumlah 3 kali nilai matematika berarti 3x dan 2 kali nilai bahasa Inggris berarti 2y sama dengan 30. Maka kita tuliskan gini. 3x ditambah 2y sama dengan 30 gitu kan? Kita misalkan aja x-nya kan nggak boleh di bawah 7 ya. Nggak boleh. Kalau x-nya 6 ya nggak diterima kan gitu ya. Kita ambil yang paling kecil aja. Misalkan x-nya 7. Maka y-nya berapa? 5, 5. 3 kali 7 berapa? 28. 21. 21. Iya, 3 kali 7, 21. Berarti 2y berapa? 10. Oh, 2Y Harus baru 30 dikurang 1. dijabarin. sama dengan 21 2Y sama dengan 2. ditambah 2y sama dengan 30. Masa harus dijabarin? Y. Berarti 2y sama dengan 9. ya, 30 dikurang 21. Maka 2y sama dengan 9. Y sama dengan 9/2. 9/2. Ini panjang. Y sama dengan 4,5. Kan gitu. 4,5. Sedangkan di sini Y boleh nggak 4,5? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti Boleh. harus lebih besar dari atau sama dengan 5. Boleh di mana ini teh? Nggak boleh. Y-nya Nggak boleh. 4,5. Ya. Oh, Justru iya. karena Y-nya 4,5 ya berarti dia nggak lulus. Kalau kita naikkan nilai X-nya 8, ya maka Y-nya akan makin kecil dong. Iya. Ya makin nggak lulus gitu. Makin nggak lulus pokoknya makan gitu. Apalagi nilai matematikanya lebih dari 9 ya nggak akan lulus. Bukan diterima ya, diterima asalnya matematika lebih dari 9 atau nilai matematikanya 9, Y-nya malah makin kecil. Iya. Dari 9, paham nggak? Yang C. Yang Yang C. D. Yang C diterima asal nilai bahasa Inggris tidak kurang dari 5. Kan ini berarti ya bahasa Inggrisnya anggap ini misalkan 5. Paling kecil kan 5. 2 kali 5 berapa? 10. 10. Berarti X-nya berapa? Kan 20. 3X berarti 20. 20. Y sama dengan 20/3. 20 kan? 6, berarti lulus nggak? Enggak. Enggak ya, berarti tidak diterima. Kalau bahasa Inggrisnya 5. Kenapa? Karena nilai matematikanya kurang dari 7. 5 aja nggak diterima, apalagi 6. Ya kalau nilai bahasa Inggrisnya 6, berarti nilai matematikanya makin kecil lagi. Gitu. Ditolak. Berarti siswa ini Tolak pasti gitu. ditolak. Parah. Gitu. Jelas? Loh, ini nggak ada share screen. Oh, ada deh. Jelas nggak? Jelas. Oke, alhamdulillah yang paket 2 udah selesai. Silakan di screenshot dulu. Kita pindah ke paket yang ketiga. Udah di screenshot ya? Jangan lupa di subscribe. Nah, ini penjelasannya tadi. Oh, pokoknya dengerin penjelasan aja ya tadi ya. Tulis kenapa ini jadi pasti ditolak ya. Oke, waduh ada si Patih ternyata nih. Patih, kemana aja Patih? Zat. Nyalain dong. Kameranya nyalain. Lah, mana ininya? Oh iya. Mikronya lihat dong yang lain. Pada keren-keren gini. Apalagi Saiful Rahman sama Sidki tuh lihat mukanya. Nge-glitch. Abstrak begitu. Sama Ananda Willy juga tuh. Wah. Si Arkan ke mana pas si Arkan tuh? Mer, eta muncul itunya doang gimana, Mer? Oh, kamu menghilang dari ini, dari kamera.
Oke, alhamdulillah ya, paket 2 udah selesai. Tinggal Fatih mah baru masuk sekarang ya? Pelajaran Parudi ya? Tih, Apa? baru masuk sekarang ya? Iya, Berarti 2 pertemuan kemarin nggak masuk ya? masuk, tapi benar doang. Oh. Materinya di ini, ditonton di YouTube. Ada rekamannya. Oh iya, Ya. siap. Oke. Kemudian baru diingatkan juga sebelum kita lanjut ke paket yang ketiga. Kan kemarin antum udah TO. Nah, TO-nya kan udah ada video pembahasannya tuh. Silakan pelajari secara mandiri. Tinggal lihat video pembahasannya, paham atau enggak gitu ya. Nah, di saat ada yang nggak paham baru tanyain ke Pak Rudi. Oke? Atau enggak kita sepakati di pertemuan lusa. Pertemuan lusa kita bahas dulu TO dengan catatan nanti antum bilang, oh nomor sekian gitu. Yang kuantitatif dulu aja, baru nanti ke penalaran matematika. Fokus yang kuantitatifnya dulu ya. Silahkan dipelajari. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke paket yang ketiga. Paket yang ketiga ini apa? Paket 2. Bentar. Paket yang ketiga tapi baru dimulai dari yang nomor 2 dulu karena waktu kita tinggal 13 menit. Kita mulai dari nomor 2 dulu untuk mengingat konsep pemfaktoran. Coba lihat di layar. Oke. Lihat. Perhatikan pernyataan berikut. X kuadrat dikurang 4X sama dengan X tambah 2 dikali X dikurang 2. Pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4, dan seterusnya. Yang ditanya pernyataan yang benar. Artinya tinggal kita cek. Ya. Tetapi kayaknya nih kalau antum lebih mudah, kalikan saja yang di kanan nih. Hasilnya sama nggak dengan yang di kiri? Karena kan biasanya pemfaktoran mah agak lama ya. Jadi lebih baik ini dikalikan saja. Coba Patih. Patih coba hitung yang pernyataan 1. Coret-coret aja di layar coba. Patih hitung pernyataan 1 perkaliannya. Kemudian Abdul Hamid yang pernyataan 2. Ananda Willy yang pernyataan 3. Arkan yang pernyataan 4. Coba. Sidki pilih yang mana aja, serah. Almer pilih yang mana aja, serah. Saifulur Rahman pilih, terserah. Coret-coret di sini di layar Iya. Coba hitung. X tambah 2 kali X dikurang 2. Coba coret di sini. X tambah 2. Gede amat. Almer. Ini kecoret tat. Gimana caranya ya? Jadi kali. Bukan cara nyoretnya juga. Oh, Gimana cara ngitungnya, Tat? Lah cara ngitungnya ini kan perkalian biasa, Mer. Oh iya. Lah, emang kamu nggak pernah dapat soal begini ya? Ini tinggal dikalikan. X kalikan dengan X. Oh. X kali negatif 2. Jadi anak kerjain yang mana? Ya terserah kamu mau ngerjain yang mana. Yang satu aja, Mer, yang satu. Loh. Satu Kerjain mah mana yang Patih. 2X. Nggak bisa nyoret, Tat. Nggak bisa nyoret. Iya. Itu tuh di apa? Not. Wih, Willy. Nomor 2 lah. Sok. Ini bisa dikondisikan nggak nulisnya nggak usah gede-gede banget. Itu gede gak? Lumayan lah. Udah. Ya udah hapus. Hapus.
Nggak apa-apa segitu mah. Bentar, Pak Rudi mau ngecas dulu. Ya. Oh, ngecas. Ini gimana Mer? Cara Mer? Kali aja kali. Bukan cara nyoretnya ini gimana? Itu ada gambar pulpen. Gimana? Itu kamu naik. Ada di share screen-nya. Gimana? Ada, Cok. Lu pakai laptop kan? Iya. Pakai laptop mana? Pakai PC? Annotate. Ada. Nih. Oh, noted. Oh ya, dan Udah kan? Notet. Di Udah mana? ada. Annotate. Oh, Open. Oh, ada. oh iya. Mana? Hamid, coba Hamid. Oke. Wah. Terus gimana cara geser ya? Geser apa? Salah tadi. Kok ini nggak bisa dihapus? Bisa. Gua udah bisa gede banget. dihapus. Ah udahlah, malah. Pokoknya hasilnya. Ya udah iya, lihat. Ini X tambah 2 dikali X dikurang 2 berarti jawabannya apa? 2x X kuadrat X kuadrat kuadrat tambah dikurang 2X dikurang 2x 2X tambah 2X berarti kan 0. 0 iya. Maka X kuadrat min 4. dikurang 4. Ya. Ini yang nomor pernyataan 1. Berarti X kuadrat dikurang 4 tuh si Willy udah nulis tuh benar. Terus yang nomor 2. Yang ini nih negatif X ditambah 2 dikali X tambah 2 ditambah 5. Negatif X kuadrat. Berarti negatif X kuadrat. Negatif X kali 2 negatif 2X. 2 kali X 2X berarti kan 0 juga tuh. 2 Iya. kali 2 4. tambah 5. 9. Oke. Berarti negatif X kuadrat tambah 9 atau bisa ditulis juga 9 dikurang X kuadrat gitu ya. Maka pernyataan yang satu mah salah, pernyataan yang kedua mah benar. Yang satu salahnya di mana? Salahnya bukan 4X. Bukan 4, ya. Di sini 4X, harusnya nggak ada X-nya gitu ya. Oh iya. Oke, yang nomor 3. Nah ini berarti kalau kita mau hitung yang di dalam dulu, negatifnya berarti tetap di luar. Maka 2X kali negatif X negatif 2X kan gitu. 3 kali negatif X negatif 3X, 2 kali 1 2X berarti negatif X. 3 kali 1 3. Pokoknya kalau misalkan kamu masih bingung, kaliin satu-satu aja dulu gitu tuh. Ya. Oke. Kalau bisa langsung ya langsung biar cepet gitu. Nah, ini negatif berarti kan jadi positif ya. 2X kuadrat. Nah, 2X kuadrat ditambah X dikurang 3. Benar gak yang pernyataan 3? Benar. Salah. Salah. Ya, karena ini dikurang. Harusnya Berarti ditambah. 4 benar. Kenapa? Kan karena jawabannya 2 dan 4. Oh iya, nggak ada yang 2 saja ya. Ya, bisa gitu. Ngapain ribet-ribet? Ya. Kalau mau dibuktikan silahkan dibuktikan. Oke. Maka jawabannya C gitu ya. Paham nggak? Paham. Oke, satu lagi lah. 6 menit lagi nih. Tadi pada telat soalnya datangnya 10 menit. Telat 10 Ya udah. menit. Alhamdulillah satu lagi. Oke, satu lagi ya. Iya. Oke, yang coret-coret udah selesai coret-coretnya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Diketahui X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Dan 2XY dikurang Y sama dengan 10. So, kalau mau tahu X1 dikali X2, berarti kita faktorin aja nih. Ini kan X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti cari berapa kali berapa hasilnya? Cari berapa kali berapa hasilnya? Negatif Hasilnya X. Oh, hasilnya min 2. Negatif 2. Kalau dijumlah harus jadi 1. 1 plus 1. Berapa? Min 2.
Plus 2 min kurang du- 1. min Satu, dua, min min satu. Plus Satu, 2. satu. Min 1 min 1. Kurang Kurang. 1. Negatif 1 kali negatif 1 mah positif 1. 2 kali Kan Nah. berapa kali berapa hasilnya negatif 2. Kalau dijumlah harus jadi 1. Berarti X1-nya berapa nih? X1-nya 2, min X 2. Negatif 2. Sidki. negatif 2. Positif 1. Sidki. Sidki. Hadir. Ingat gak tadi? Pak Rudi bilang pembuat 0. Iya. Ya ini di sini. Kalau di sini ya kita nggak sebut pembuat 0, tapi akar. Karena ini ditanya X1 kali X2. Akar pertama, akar kedua gitu. Yang ini X2-nya berarti 1. 1. Maka X1 dikali X2 negatif 2 kali 1. Berarti negatif 2. Nah kita dapat nih P-nya negatif 2. Tinggal cari Y1 dan Y2-nya. Gunakan persamaan satunya lagi. 2XY Kan di sini ada 2XY dikurangi Y sama dengan 10. Berarti kita harus ubah menjadi Y. Ya kan? Karena Y ini sama ditanya dengan- Y. Iya, Ya. iya. Berarti Y sama caranya dengan- gimana? Y sama Y dengan. buka kurung 2X dikurang 1. Nah, Y kita faktorin dulu. Y buka kurung 2X dikurang 1 sama dengan 10. Baru kita pindahin. Ya. Y Ya. sama dengan 10 per 2X dikurang 1. gitu ya. Nah, X-nya tinggal ganti. Kalau X1-nya negatif 2, berarti Y1 berapa gitu. Negatif 4. Hah? Hitung Y1-nya berapa? Negatif 5. 10 per negatif 5. Iya, berapa? Negatif 2. Negatif 2. Ya, berarti negatif 2 Y1-nya. Aduh, kestruk. Sekarang X2-nya 1. Maka Y2-nya 10. Gitunya, aduh. sok. Y1 dikali Y2 sama dengan negatif 2 dikali Dan 10. 20. Maka negatif 20. Maka jawabannya Negatif yang mana? 20. P lebih besar daripada Q. Yang A. Ya, P lebih besar dari Q. Sok. Di screenshot dulu. Sudah ya? Sabar satu. Belum. Oh, belum. Nih, lemot HP. Sok. Dah. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Kita selesai. cukupkan dulu pembahasannya. Mana nih? Jangan dulu pada dimatiin. Kita foto dulu. So, kalau mau gaya-gaya, yuk manusia-manusia abstrak. Mana? Arkan mana Arkan? Tes. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke. Man. Ini Langsung. direkam. Jangan Ayo, guys. ngobrol yang lain-lain. Enggak, Sat. Oke. Pak Rudi cukupkan ya. Pak Rudi doakan mudah-mudahan nanti pada lolos SNBT-nya dan bisa masuk Amin, ya Allah. sesuai Amin, keinginan amin. masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Saiful Rahman agak bagusan.